Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu, saya kula muljaaki toreh salam Kak Binto merupakan wajib ketika ada orang nyambut mengucapkan salam, kudu disambut dijawab salamnya. Hampir setiap majlis beten kula apa ring nasihat apa ring one Kak Binto. Abkhalan nas man bakhila bisalam, paling cerai manusia orang setanda ajawab salam. Tercukan jawabun Kanjeng Nabi ni kemadhura jaba. Ya apa Ustaz? Ki tore kesokan madhura ki ending aki jaba ki ending aki. Nah, tercukan pada setong hadis khamsun min haqqul muslim alal muslim. Beda lemak haan orang muslim Kak Binto yang wajib dipenuhi oleh muslim lainnya. Di antara lemak Kak Binto raddut tahiyah, ajawab salam. Dan ti ajawab salam Kak Binto hukum wajib. Sore Bu, jadul-jadul Kak Pungkaan Bapak jawab peserentak. Empian bahkan mulai kencur, mulai pahala Kak Binto jawab salam. Sore sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneka Bu, saya saja. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa wajjid wa addim ala habibina wa nabiyina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya beten gula muljaaki para habaib, para kiai, para ustad, guru-guru ngaji, para pejabat pemerintah, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, setelah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dek seleran semuljah teretan beten kula Kak Binto Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid wal Habib Ali Zainal Abidin bin Ahmad Al Mukhdar beda Habib boleh Kak Binto sembuh. Dan yang saya ta'zimi dan yang saya muliakan guru kita semua yaitu seleran semuljah Al-Ustad Al-Kiai Ali Ridha Sibramulsi Khadimul Majlis Darul Mustafa As-Sunniyah mata'anallah biduli hayatihi amin. Tercukan saya tengkula muljaaki Kiai Khanani yang dari Meloko Kak Binto Gumuk Mas masuk Jember lagi. Dan juga Bapak Kades, Bapak siapa Kak Binto? Bapak Agus dan segenap para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji. Saya kula tak bisa mengucapkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim kalaban hormat beten kula. Mudah-mudahan semuanya, terutama para habaib, para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji Kak Binto parenge umur panjang, tawil umur fi taatillah bil bahja wa sa'adah amin Allahumma amin. Hadirin para rabu saya muljaki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah beten kula sareng ajunan sedaja Kak Binto ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
atas taufik dan inayahnya betul kula sareng ajunan setajah bisa akin pangkin silaturahim dalam setong acara sesai ingki kak dinto rutinan majlis solawat Darul Mustafa As-Sunniyah yang insya Allah malam hari ini juga dikemas dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin para Rabu saya mulyaki Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Kak Dinto faham betul lagi? Betul? Faham ki? Alhamdulillah. Sebagaimana debuna ke Ali Ridha Khadimul Majlis ki puru Kak Dinto, majlis semacam malam hari ini merupakan majlis seasampung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mon majlis asampung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka tak butuh niat, tak butuh niat. Empian hadir tak niat oleh ganjaran apa boleh seniat masa niat cakap bisa hadir malam kali itu tore onghuan yakin dan kadang datang pun berak tero berkah berkat dekat itu berarti mun sobung berkat saya hadir banyak oh niat cakap bisa itu alhamdulillah. Ya ampo bedah saya hadir ki tero kepangkina kekancana saya hadir kun tero ya adalah dalam hati masing-masing setiap insan setiap manusia setiap jamaah majlis yang hadir pasti memiliki niat masing-masing. Alhamdulillah wa syukurillah kalau niatnya murni karena Allah li'ajillah wa li'ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syukur-syukur mon niat tak dinto niat ngaole barokah namaj. Dan kula sebelum membahas sedikit tentang peringatan Isra wal Mi'raj dan kula terus aparing semangat berupa kisah yang mana kisah tersebut Kak Dinto pernah diceritakan oleh guru mulia kita bersama termasuk guru mulia Khadimul Majlis Kak Dinto ke Ali Ridha yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid saya bodoh Yaman Khabdramu. Beliau pernah bercerita Kak Dinto di Sewun kurang lebih sekitar 30 menit dari Tarim tempat beliau dulu menuntut ilmu di Yaman. Di Sewun Kak Dinto beda setong Habib wali raja asmaipun Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Insyaallah oneng baca dengan gaya kan Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Wali raja Kak Dinto, Habib raja Kak Dinto. Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar ngagungi murid Ustadz Otabe Kiai Tisah asmaipun Syekh Salim bin Sa'ad bin Semir setong kampung jak monggo Kak Dinto mon daerah Jember atau daerah Lumajang neka Kiai Raja Kak Dinto ibaratkan ke Ali Ridha. Nah Kak Dinto pada Ustadz atau Kiai kampung ibaratkan edung lengkap Kak Dinto kampungah Syekh Salim bin Sa'ad bin Semir kampung kenekah bada setong orang ahli maksiat bada setong orang ahli maksiat ampo tak apa jeng kan endi hobi Kak Dinto mencer tak pada hobi Kak Dinto di masyarakat dung lengkap Kak Dinto orang Kak Dinto endi hobi tokang mebuduan pes muncarin kantor apa nih Kak tukang membuduk pes bode saya ngocak Bang Tedel bode saya ngocak Bang Pak 6 jam 4 majer 6 bagaimana banyak sabenare epak kontopet sarang Syekh Salim bin Sa'ad bin Semir Kak Dinto tore Pak
empian ampun tua cukup tore tobat ambu si tukang membuduan pese sabenare saben dokter sarang guru nggak ditok saya Salim bin Sa'ad bin Senar pakon tobat pakon ambu saya deti tukang membuduan karena tuh min akbaril kabair riba kak dinto cepon sebun kanjeng Nabi min adana riba paling kene entu sana riba kak dinto kama ayatia rajulu ummah naudzubillahi min dzalik paling kene entu riba kak dinto padana orek ni kan ngepolong tedung reng sepona padana orek ni ka azina sareng ibuna naudzubillahi min dzalik ni paling kene entu riba rajana bone beremah naudzubillahi min dzalik mal mantar setejana cewaki daripada dosa riba amin Allahumma. Nah setong bektoh seiring dengan berjalannya waktu orang kenikah datang ke dalam Syekh Salim bin Sa'ad bin Semir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya hayya ahlan wa sahlan. Beda kebutuhan apa kak dinto? Takar cet Syekh Salim bin Sa'ad bin Semir. Engki kiai Ustaz cengkulah tolong apa? Tolong bimbing atau bepuh takar cet Syekh Salim bin Sa'ad bin Semir kak dinto. Saya sabenarin ahli maksiat tukang membuduhan PC ni tak ada angin tak ada ombak datang ke compoan ke dalam kiai nah untuk abimbing tobat. Alhamdulillah wa syukurillah dibimbing sama Syekh Salim bin Sa'ad bin Semir untuk bertobat. Esoro tobat, esoro solat segala macam solat taubat. Pas terakhir kak dinto ngocak, kiai kucen kula kak dinto nyok ona tolong. Lasarnya tobat kak dinto. Tolong apa kak dinto? Tolong arekap mitong aki kucen kula ampun montut obenga masyarakat kalaban secara boleh gak dinto toleh ditong aki bik sarang cengkula gak dinto paring ke obeng-obeng si orang kini ka otang ke cengkula jadi jompana gak dinto ketika otang 1 juta kan esro nyaor 1,5 juta beda 1,200,000 ini kan lebihan gak dinto bungana pabali ke masing-masing orang si otang bayang aki tak cukup seare 2 are telu are buru mare kak dinto arekap dari benyaan kak dinto oleh malam subhanallah orang kelak seahli maksiat kak dinto setobat seteh meninggal dunia detik seteh meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Syekh Salim bin Sa'ad bin Semir kak dinto sajon bingung mak bisa orang sesabenari lakona maksiat tokang pembunuhan besek setuh dalam keadaan husnul khotimah bingung luar biasa sampai kelakuna Rabu ke dalam guruna kak dinto Al Habib Hasan bin Soleh Al Bahar ahlan wa sahlan ta'al wenak abiyam dak mabaan berubah tak burabu ketang copok jak biasa ben hadir ke majlis sengkok kak dinto dia pun Habib Hasan bin Soleh Al Bahar engki Habib cengkula mare ngalame kejadian aneh ki kak dinto kejadian apa compok cengkula kak dinto pada orang ahli maksiat tukang membuduhan pesek kemudian lestarian tobat sahur kapi berhubunga-bunga riba kak dinto mana masih kelaban husnul khotimah. Al Habib Hasan bin Soleh Al Bahar sambil mesem kak dinto orang yang seros-koros dia dong bahasan saya kelampian jelang saya panda dan Habib Hasan yang menyebutkan ciri-ciri orang tersebut engki saya laras kak dinto Habib ya bon empian maoneng ajunan maoneng kak dinto Habib kau neng 3 hari yang lalu Cepon Habib Hasan bin Soleh Al Bahar orang tersebut datang ke majelis sengkok Cepon Habib Hasan bin Soleh Al Bahar datang ke majelis saya orang tersebut
Tapi datang ke majlis bene entar ngaulia barokana majlis. Tapi entar ke majlis sengkok kun entar naki. Jadi entar naki tak paling nempian aja. Bada orang autan ke panjenengan, bajene etaki buruh, sanlang ke pangki masjid ke pangki pasar, eto kui mereka buruh. Tak senekan apa ada lagi. Detik dengan ada orang yang autan kak itu bada majlis Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahr. Oh ti nama dia tak buruh orang, eto kun nasarang sengko. Datang juga ke majlis Al-Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahr. Ketika majlis satu kalimat, dua kalimat, pembacaan ayat Al-Quran, pembacaan hadis, mau'idhah, kalam-kalam hikmah, Al-Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahr melihat malaikat kak itu meturun rahmat pangeran, meturun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda dzikri shalihin, ketika kita menyebutkan orang-orang soleh, tanzilu alaihi rahmat, tanzilu alaihi malaikah. Ketika kita menyebutkan orang-orang soleh, para habaib, para kiai disebutkan biografinya. Wa kaif aslahu salihin, bagaimana yang kita sebutkan Rasulullah, kita bacakan maulidnya. Betapa banyak rahmat-rahmat Allah yang dibawa oleh malaikat bertebaran, diberikan kepada antum-antum semua yang hadir. Ketika malaikat Rabu datang nyambi ke labad rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahr melihat malaikat nutak rahmat juga ke orang seno kuyoren syauta. Deti rahmat Allah Ta'ala juga menimpa orang yang tidak niat hadir ke majlis. Bayang lagi bagaimana benekun perak niat hadir, saya tak niat ngaulerah. Mohon oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah wasi'ah, luas Pak Bu. Rahmat Allah ini kan berarti rezeki. Rahmat Allah kadang berarti pintu hidayah, pintu tobat. Dan si orang kena kan ngoleh rahmat Allah Ta'ala berupa pintu hidayah, pintu tobat. Se asli na tukang maksiat, karena mendapatkan rahmat di dalam majlis, orang ini menjadi orang yang ahli taat, orang yang ahli taubat, sehingga meninggal dalam keadaan husnul. Alhamdulillah wa syukurillah. Insyaallah saja malam mangke kaum muslimin, kaum muslimat, saya niat hadir, saya tak niat hadir, saya ajualan gak dinto, mungkin badan dicompokan, selesara gak dinto, saya merang juga, insya Allah sejenak bekal ngoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Ini kan penyemangat. Dan kita ka ojen mon bisa hadir ya. Ki ojen aing. Ki kopo kecuali ojen apoy beda ojen apoy tadi. Mon ki ojen aing, mon ki kopo, insya Allah semakin ada kesulitan, halangan, rintangan pergi ke majlis, maka akan semakin besar kenceran pahala sehingga oleh orang kenekah. Jadi empian kak itu ampoi compoan tak semangat, malas. Aduh, lesona kok saare mare nyakak sabo kaso tengah sakit toot. Mungkin tak entar pun. Tapi bermapole kak itu pada ke hadir itu eman. Pada Habib Soleh, pada Habib Ali beremah. Semakin berat dorongan nafsu, maka akan semakin besar kenceran seekole sarang panjenengan saja. Paham? Hadirin para Rabu saya muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit tengkula ingin menyinggung bagaimana tentang sejarah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
malam Isra wal Mi'raj Kak Dintoh, malam kabungaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi empian hadir juga memperingati Isra wal Mi'raj noro bunga atas kabungaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nama mak bunga? Karena malam tersebut Rasulullah Kak Dintoh kepanggi dengan zat yang agung Rabbul A'la Allah Subhanahu wa taala. Dadi beda dua malam Kak Dintoh. Malam yang paling istimewa dan membahagiakan bagi Nabi Muhammad, dan malam paling istimewa, paling membahagiakan bagi umat Nabi Muhammad. Malam yang istimewa bagi Nabi Muhammad yaitu malam Isra wal Mi'raj. Sedangkan malam yang paling istimewa, yang paling membahagiakan bagi umat Muhammad adalah malam Lailatul Qadar. Dadi empian Rabu hadir Kak Dintoh norok bunga atas bunga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara Isra wal Mi'raj, Kak Dintoh kita berbicara masalah sejarah ternyata. Karena Isra wal Mi'raj identik dengan sejarah. Memang takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sebab-sebab yang melatar belakangi bagaimana Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa Kak Dintoh? Perjalanan Isra wal Mi'raj Kak Dintoh merupakan wujud rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Peristiwa Isra wal Mi'raj merupakan hiburan. Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala macam cobaan, atas segala macam musibah yang ditimpa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana betul kula sarang ajunan saja, mungkin pernah sekolah madrasah, pernah pondok, bahwa Rasulullah diberangkatkan Isra wal Mi'raj setelah Rasulullah mengalami berbagai macam ujian dan cobaan, sehingga di tahun tersebut dikenal dengan nama Ammul Huzun, tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Rasulullah kan itu bisa sedih juga. Bagaimana orang yang beriman kepada Allah, yang cinta kepada Tuhannya. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dengan mengatakan beriman kepada aku dan kepada Allah Ta'ala, terus aku biarkan begitu saja tanpa aku berikan ujian? Detinya mana orang manusia yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sudah pasti akan mendapatkan cobaan dan ujian. Dan tentunya cobaan dan ujian tersebut akan mengangkat derajat orang yang mendapatkan cobaan dan ujiannya. Ketika di dalam perjalanan tersebut Allah ingin meninggikan derajat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan musibah pertama, yaitu dengan meninggalnya pamanda tercinta, yaitu Abi Thalib. Masyarakat asmana Abi Thalib. Beliau yang mengasuh, beliau yang mendidik, beliau yang ngajari Rasulullah mereka alakoh. Beliau yang membantu, yang melamar Sayyidatuna Khadijah, dan semua jiwa raganya beliau Abi Thalib digunakan untuk membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tahun tersebut Abi Thalib Kak Dintoh seteh Bapak. Bayangkan Rasulullah Kak Dintoh lahir, kemudian diasuh oleh Halimatus Sa'diyah selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian dikembalikan kepada ibundanya tercinta yaitu Sayyidatuna Aminah kurang lebih selama 2 tahun. Kemudian beliau meninggal yatim piatu di usia 6 tahun. Setelah 6 tahun ibunda meninggal, Rasulullah wa kafalahu jadduhu,
dirawat oleh kakeknya, yaitu yang bernama Abdul Muthalib selama kurang lebih 2 tahun menurut riwayat yang muktamad, yaitu sampai usia Kanjeng Nabi Kak Dentoh 8 tahun. Nah, setelah Abdul Muthalib wafat, maka Rasulullah diasuh oleh pamanda tercinta, yaitu Abi Thalib. Berapa lama beliau mengasuh Rasulullah? Peristiwa Isra wal Mi'raj Kak Dintoh terjadi di tahun 10 kenabian Nabi Muhammad. Di tahun ke-10 setelah Rasulullah menerima wahyu pertama. Rasulullah menerima wahyu pertama, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul di usia berapa? 40 tahun. Peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi di tahun 10 kenabian, berarti 40 ditambah 10 tahun ketika usia Nabi berapa? 50 tahun. Bayangake panjenengan. Jadi 8 tahun, 50 tahun dikurangi 8 tahun, 42 tahun. Berarti Kanjeng Nabi Kak Dintoh diasuh oleh pamanda tercinta selama 42 tahun. Bayangkan orang yang setiap saatnya ada pada Nabi, berjuang bersama Nabi. Abi Thalib Kak Dintoh termasuk pimpinan Quraisy, orang segan dan menjadi tameng dan benteng utama dakwah Nabi Muhammad SAW. Selama 42 tahun ditinggal pamanda tercinta, bagaimana rasa sedihnya Rasulullah SAW. Bayangkan kita diasuh oleh orang tua kita sampai sepuh. Ketika orang tua kita meninggal, pasti yang namanya insan, yang namanya manusia akan mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Begitu juga yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah pamanda wafat, kurang lebih sekitar, ada yang mengatakan riwayat 3 hari, ada yang mengatakan riwayat 5 hari, beliau ditinggal oleh istri tercintanya, yaitu Ummana Khadijatul Kubra. Setelah 5 hari ditinggal paman, kemudian ditinggal oleh istri tercintanya. Bagaimana kesedihan Rasulullah, bagaimana tidak bisa dibayangkan hadirin. Orang yang senantiasa hidup bersama Nabi, yang berjuang bersama Nabi, seorang saudagar kaya raya yang hartanya habis untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudagar kaya luar biasa, menikah dengan Nabi. Beliau Nabi usia 25 tahun, sedangkan Sayyidatuna Khadijah usianya berapa? 40 tahun. Randah umur 40 tahun, cak abah yang aki pada mereka entok. Tak pada. Ummana Khadijah umur 40 tahun pada neperaben, glowing tanpa make up, melenyen cantik luar biasa. Tak pada bireng gantung Kak Dintoh. Tokang makanan nasi jagung bedhe tobung. Niki nasi kuning bedhe tobung ya bon. Muana glowing so kena ambung. Badan apa tak beda? Ben. Banyak. Tapi mun Ummana Khadijah ketorajin luar biasa. Tekepun ranto umur 40 tahun. Tak pada. Tidak dapat dibandingkan hadirin hadirat. Nah, orang yang berjuang, yang bersama Nabi, yang Nabi merasa nyaman, merasa tentram, hidup bersama beliau, yang mulia Ummana Khadijah, orang yang selalu merangkul Nabi. Bayangkan ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama, ketika Rasulullah yatakhannas fi ghari Hira, ketika Rasulullah Kak Dintoh bermunajat kepada Tuhannya, mun orang lambak neka sebelum diturunkan perintah untuk beribadah solat, neka sekut mun bahasa neka to apa? Bertafakur, menyendiri akan kehebatan kekuasaan Robnya Tuhannya.
ketika Rasulullah yatakhannas fi ghari Hira, berada di gua Hira, kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq. Kanjeng Nabi gak ada geluk sareng malaikat Jibril, seolah-olah dalam riwayat sehingga tak mampu ingat saya nyapa dalam pian geluk berma. Iqra ya Muhammad, Iqra ma'ana biqari. Katakanlah, baca ya Muhammad, engkau tak bisa baca. Kemikil Kanjeng Nabi gak itu ketika mendapatkan wahyu pertama. Peleman kecelama ummana Khadijah, Sayyidatuna Khadijah, Sambiluni dastiruni. Sapok engkau. Tolong sapok engkau ya Sayyidatuna Khadijah. Wahai istriku, sapoi, selimuti aku, selimuti apa? Kemikir mereka geluk sama malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mengikuti sampai ke rumah beliau. Luar biasa. Dibekap dengan kasih sayang. Luar biasa. Sehingga istri yang paling dicintai wafat di tahun itu merupakan sangat sedih luar biasa Rasulullah SAW. Belum lagi di tahun tersebut Rasulullah hijrah pergi ke Taif, dan di Taif juga dizalimi, diusir, dilempar batu sampai kaki Nabi Muhammad SAW berdarah-darah. Begitu cobaan bertubi-tubi sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah dihibur, disenangkan, bunga kelaban perjalanan Isra wal Mi'raj, yaitu travel paling istimewa, travel paling indah sepanjang masa, yang tidak mampu siapapun membayangkan dan tidak mampu siapapun yang menggapainya. Wa bittatarqa an nilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Ketika Allah diangkat menuju tempat kedudukan yang sangat mulia, berjumpa dengan Tuhannya yang mulia Allah Subhanahu wa taala dengan jarak 2 busur panah, sangat semak yang tidak mampu dibayangkan dan digapai oleh makhluk manapun. Dan ini merupakan keistimewaan yang luar biasa. Rasulullah berjumpa dengan Tuhannya. Dan insya Allah panjenengan setuju apabila memasuki surganya Allah juga akan diberikan kenikmatan berupa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setuju bekal noleh kenikmatan, keistimewaan sebagaimana keistimewaan Nabi Muhammad bagi esok kena Allah Ta'ala dengan memandang wajah mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini merupakan hiburan bagaimana diperjalankan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Terus ila akhir ayat. Bayangkan, Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kadintoh ajalan diperjalankan menggunakan kekuatannya sendiri apa menggunakan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berjalan kadintoh menggunakan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperjalankan di waktu malam, lailan mon bahasana ke ahli kak dintoh kan menggunakan isim nakirah bukan menggunakan isim ma'rifah, betul ke? Kalau isim ma'rifah ini kan bisa berarti sepanjang malam, tapi kalau isim nakirah ya dulu ala taklil muddah, menunjukkan yakni apa? Juz'un minal lail, sebagian daripada waktu malam Rasulullah diperjalankan, sehingga disebutkan oleh Sahihul Maulid thumma arudduhu minal aras qabla ayyabrudal fars. Ketika Rasulullah diperjalankan Isra wal Mi'raj dan dikembalikan lagi ke tempat istirahatnya Rasulullah, karena pelengkin Rasulullah ini lagi anga teretan. Kia anga. Coba sebagai masjid mencem ke anga napa tak anga? Kira-kira berapa lama hangatnya itu hilang?
Tahun. Mungkin hitungan detik atau hitungan menit. Berarti Nabi diperjalankan Kak Dinto dengan waktu yang singkat. Apabila kita mengaca kepada kekuasaan Allah, Qudratullah, kekuatan Allah tidak mengenal ruang dan waktu, cerita. Bayangkan sampai ada beberapa tokoh liberal yang mengatakan tak masuk akal apabila Nabi diperjalankan kurang lebih 1600 km lekaki apentah Isra bin Mi'raj ke atas. Bayangkan dengan waktu yang singkat, karena tidak mampu, mustahil. Akal tak ada pak, tidak masuk akal katanya. Akalnya mereka orang yang mengingkari Isra wal Mi'raj yang tidak sampai. Tapi kalau berbicara tentang kekuatan Allah, apa Bunda Habibullah Haddad? Pon yakin kepada Allah, yakin kepada kekuatan Allah. Saral ghaibu ainan bila nukri. Maka hal-hal yang gaib, hal-hal yang mustahil akan menjadi kenyataan. Tidak ada ruang, dimensi dan waktu Kak Dinto kalau berbicara dengan kekuatan Allah. Rasulullah diberangkatkan menggunakan kekuatan Allah. Mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kenapa ke Baitul Maqdis? Karena menurut riwayat Baitul Maqdis Kak Dinto merupakan banyak petilasan para anbiya dan rasul. Kanjeng Nabi Kak Dinto ngalak barokah para anbiya dan rasul terdahulu. Kak Dinto pelajaran bagi kita semua untuk ngalak barokah lalampana orang-orang soleh. Ini kepelajaran. Dan juga di Baitul Maqdis merupakan tegak lurus min babis sama, dari pintu langit, sehingga Rasulullah diberangkatkan ke langit dari Baitul Maqdis. Ke langit ke-1 bertemu Nabi Adam, terus Nabi Isa, Nabi sampai Nabi Ibrahim. Kemudian ke Baitul Ma'mur, terus ke sampai Sidratul Muntaha, bertemu dengan Rabbul A'la Kak Dinto, sampai turun syariat 5 salat 5 waktu, terus dengan waktu yang contoh umpamanya Kak Dinto Habib Soleh ni beda nang Lumajang mongso Wilangun. Habib Soleh entar ke Bondowoso. Sebelum mangkat dari Woso Wilangun, nyambi atas saya sabe edepor. Atas saya sabe edepor etalare bilis. Etalare bilis. Bilis Kak Dinto masuk ke tas Habib Soleh. Kemudian Habib Soleh ini kan Peleman ke Bondowoso kurang lebih selama sehari. Oleh kelakuna abeli boleh ke Woso Wilangun Kak Dinto. Kemudian bilis Kak Dinto keluar dari tas Habib Soleh ke pangki sareng kancang idopor. Dari di beban seharian tak kenal deh. Engkau dari kelak perjalanan ke Bondowoso jan leceh caca kancana bilis. Bo anda kesampai mati tak kira mampu entar ke Jember, bagi entar ke Bondowoso jauh kelu tak mampu, mustahil. Dengan kekuatan semut berangkat ke Bondowoso kelakukna abadi boleh. Semut mengira teman-temannya dia berangkat ke Bondowoso dengan kekuatan semut itu sendiri. Bayangkan, padahal semut ke Bondowoso menggunakan kekuatan Habib Soleh. Begitu juga peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau mengaca ukuran akal manusia tidak mampu manusia Kak Dinto. Perjalanan dengan juz minal lail, sebagian dari waktu malam yang hanya singkat beberapa menit, menempuh 1600 km, belum lagi Mi'raj. Tapi kalau menggunakan kekuatan Allah, sekali lagi yang mustahil akan menjadi kenyataan. Apa hikmah daripada ini semua? Hadirin, untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang paling agung
disyariatkannya bagi kita, yaitu sholat 5 waktu. Sehingga ulama mengatakan setiap peristiwa Isra Mi'raj merupakan peringatan ulang tahun, yaitu ulang tahun sholat 5 waktu. Bayangkan sekali lagi bagaimana pengorbanan Rasulullah, bagaimana syariat yang diemban Rasulullah disebarkan kepada umat Muhammad sholat 5 waktu. Mari ingat malam peringatan Isra Mi'raj seperti malam ini. Tolong jadikan momen bagi kita untuk memperbaiki sholat 5 waktu kita. Toreh, si awalnya sholatnya bolong-bolong, yang awalnya sholatnya rusak, yang tidak pernah sholat, mari pasang kep. Karena sholat merupakan tonggak paling utama agama ini, dan sholat merupakan tolok ukur kesolehan seseorang. Faidah saluhat saluha saira amali, faidah fasadat fasada saira amali. Mun sholat becek, insya Allah panjenengan kelakon becek. Mun sholat tampian salbut long pulong, leca arep sukses bahagia dunia akhirat. Pesoki orang, pakaya orang, pebenyak rekening ah. Tapi mun tak sholat, tak kira nemu era, tak kira nemu seneng dia. Paham bu? Jagai lagi nemu sebubu. Entar ke masjid bu. Esok buru orang yang selawat, orang ngadan menerima tuatan gak itu. Masjid Al-Amin yang ketua takmirnya Bapak Farhan Zamroni. Kira-kira berapa soft kalau subuh Ustaz? Berapa soft? 1 soft. Penduduk desa berapa Bapak Kades? Tadi itu Bapak. Penduduk desanya berapa Pak? Hampir 9.000. Mendusun kantong yang paling lebih 1.000. Orang 1.000 siapa yang sesok? Saya nak ada disaksi masjid kak itu kepentingan. Bayangkan masjid ini usaha alat takwa. Pak, tore Pak, makmurkan masjid. Idza anzalallahu al-aha minas sama li ahli al-ard surifat an ammaril masajid. Mun Allah meturun penyakit, meturun belai, meturun cobaan sama jenengan untuk penduduk bumi, untuk warga Dung Langkap, surifat an ammaril masajid. Jauh dari orang si amak muraki masjid. Mpian mun sholat 5 waktu masjid, ajak anak, ajak binina, insya Allah diselamatkan dari segala macam cobaan mara bahaya. Terus selamat tak? Pak Bu, makmuraki masjid. Bukan cuma sholat 5 waktu. Kata beliau punya rutinan di majlis ini. Majlis ratib sebulan sekali Ustaz. Sebulan sekali. Kenapa orang yang saya hadir Ustaz? Lumayan, banyak. Lumayan. Alhamdulillah. Bukan cuma majlis ratib, mungkin ada majlis-majlis lain dimakmurkan. Karena disebutkan keberkahan suatu dusun, suatu desa terletak bagaimana warganya memakmurkan masjid. Paham Bu? Ngerti? Montro seneng audien bahagia dunia akhirat makmurkan masjid. Terutama saya tetangga masjid kak dinto. Apa kebenyaan saya dari wujau saya makmuraki masjid. Kebenyaan saya moro-moro sekitar betong bolo. Saya moro-moro sekolah, saya moro-moro 15 ceng lanceng atau celeker. Ngobu cair, mau cair manoknya mana jual baju larang, mau cair ya, siapa melihat? Kita orang ibu peringatan momen Isra wal Mi'raj merupakan momen bagi kita untuk memperbaiki diri, khususnya untuk memperbaiki kualitas sholat 5 waktu. Dan terakhir sebelum saya mengakhiri, mal mater setajah.
Karena besok insya Allah memasuki bulan Sya'ban. Lagi. Kemarin bulan Sya'ban bulan Ramadan, bulan basah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lagi. Mudah-mudahan saja bekal ngoleh bulan basah, bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Sedikit tahdir untuk bulan Ramadan sehat. Tolak ukur kesuksesan seseorang kak itu dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban. Mun empian ejagah ibadah bulan Rejab, bulan Sya'ban, insyaallah panjenengan bekal ngoleh kenikmatan ibadah bulan Ramadan. Saya tak teman ngaji, tore mangken ngaji. Saya tak teman apa jam sunnah, tore mangken apa jam sunnah. Paham? Detik di 4 bulan Ramadan, nafsu panjenengan ni tak berak. Ampun enteng, ampun nyaman suruh ngaji. Ampun nyaman suruh ngaji. Lebih-lebih lagi baki pada solat tarawih. Ki. Kak dito 20 rakaat apa 8 rakaat? 20 rakaat. Kan beda ikhtilaf antara ulama antara 20 dan 8 rakaat. Tapi indal mu'tamad yaitu 20 rakaat. Jadi as-salah khair kullah. Bojong neka sobung cubaan. Bojong neka saya saja. Faman sa'a falyastaghfir, yastaghfir. Faman sa'a falyastaghfir, yastaghfir. Saya benyak silahkan, membenyak rakaat silahkan, saya sekonek silahkan, saya salah segama. Saya tak bojong. Kadang 20 rakaat masjid, tapi lebih rakaat benyak senyorot nyander ke pilar masjid. Saya tanya lagi, yu, anak pemak nyander yu, aduh tak kuat sokok samuran. Benyak. Oleh sejak kebangkin dan toples pada pasar. Lalu nyaki bayu gelak dia pun asam urat di masjid. Makin pada pasar ngomong toples kita tahu na jauh. Mau masjid komat asam urat, mau pasar beres. Kena kepada asam urat bu asam setan. Ngerti? Silakan. Sekuatah. Sekencengah montro kuatah monggo mulai dari hari ini, mulai dari bulan ini dipersiapkan fisiknya supaya empian dalam keadaan sehat ngepangki bulan Ramadan bekal ngoleh keistimewaan bulan Ramadan. Sekali lagi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kisah gak dito Bapak Ibu Napa saya jadi ulah terbuaki manfaat apa yang manfaat jadi ulah sarang ajudan saja. Sekali lagi mohon maaf menagih pada beberapa orang Jawa yang tidak mengerti. Mudah-mudahan si mulia barokah juga. Dan mungkin selanjutnya nasihat-nasihat selanjutnya mungkin diselingi dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia oleh Kehan tadi gak dito. Sekali lagi Ibu, hada minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.